Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Ratu. Di sini aku mau mengajak teman-teman sekalian berbagi insight ya. Aku akan kasih satu pertanyaan dan kalian bisa jawab dalam hati. Pertanyaannya adalah, sekarang ini kalian lebih sering baca novel atau baca buku itu dari buku cetak atau dari handphone nih teman-teman? Sudah? Nah, buat teman-teman yang mungkin bacanya lewat buku cetak, itu biasanya alasannya karena suka sama sensasi membacanya, suka sama bau kertasnya. Sedangkan kalau membaca lewat handphone, itu biasanya alasannya karena dari segi praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan dalam satu handphone itu, kalian sudah bisa mendapatkan berbagai jenis buku. Nah, dari pilihan kecil itu saja kita bisa melihat satu hal penting, di mana cara kita membaca itu sudah mulai berubah ya teman-teman. Dan perubahan inilah yang ingin saya ajak teman-teman sekalian untuk bahas kali ini. Nah teman-teman, kita kan sekarang ini hidup di zaman yang super cepat ya, dimana informasi masuk tanpa kita minta, notifikasi nongol terus, video pendek lewat satu persatu. Dan akibatnya apa? Banyak orang yang berkata bahwa anak muda zaman sekarang tuh tidak suka membaca. Tapi benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya kita tuh bukan tidak suka membaca ya teman-teman. Kita tetap membaca, hanya saja medianya yang berpindah. Nah, ini ada dua penelitian dari UHAMKA di tahun 2023, di mana yang pertama itu mereka menunjukkan 52,3% Gen Z lebih memilih membaca secara digital. Dan yang kedua adalah 91,1% mereka ini memakai handphone sebagai alat utama untuk membaca. Jadi minat baca ini bukan hilang ya teman-teman. Minat baca tetap ada, hanya saja berubah bentuknya. Mungkin bukan novel tebal, mungkin juga bukan buku cetak, tapi web novel, komik digital, cerpen online, dan juga thread di sosial media yang tetap kita baca. Dan yang lebih kerennya lagi teman-teman, fiksi itu punya kekuatan. Fiksi bisa membuat kita merasakan apa yang dirasakan tokohnya. Kita bisa ikut merasakan marah, sedih, kecewa, bahagia, apapun yang dirasakan oleh tokohnya. Dan inilah yang disebut dengan naratif empati, di mana kita memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain melalui sebuah cerita. Jadi fiksi itu bukan hanya hiburan belaka ya teman-teman. Fiksi ini adalah latihan emosi yang tanpa kita sadari. Dan ketika fiksi itu hadir dalam bentuk digital di HP yang selalu kita bawa kemana-mana, kita sebenarnya sedang punya peluang besar untuk menumbuhkan kembali minat baca sekaligus empati di dalam diri kita. Oke teman-teman sekalian, di tengah hidup yang serba cepat ini, fiksi memberikan kita jeda ya tentunya. Memberikan ruang untuk berpikir sejenak dan merasakan lagi apa yang selama ini mungkin kita abaikan. Minat baca itu bukan soal dipaksa. Minat baca itu tumbuh ketika kita merasa dekat dengan ceritanya, merasa relevan dan mudah kita akses. Jadi mari kita mulai dari langkah yang paling sederhana, di mana kita membaca cerita yang membuat kita nyaman, apapun itu platformnya. Karena lewat cerita kita belajar menjadi manusia, menjadi lebih peka, lebih terbuka, dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.